iPad generasi ke-7 yang usianya udah 3 tahun ini sekarang harganya udah terjangkau banget. Barunya aja 5 jutaan untuk versi 128GB. Tapi mengingat usianya udah lumayan lama di pasar, apakah worth it buat beli di tahun 2022 ini? Assalamualaikum, selamat datang di channel Hedidot and this is iPad 7. Jika kalian udah punya iPhone dan belum pernah pakai iPad, ada hal yang memudahkan dalam setup iPad baru. Caranya, nyalain iPad-nya terus tinggal deketin aja iPhone-nya. Nanti bakal muncul pop-up di iPhone-nya. Kemudian scan barcode khusus Apple di iPad-nya dan kita tinggal next aja sampai selesai. Esensi sebuah iPad menurut gue adalah sebagai alat multimedia buat nonton YouTube, streaming movie, dan konten lainnya. Kalau mau digunakan lebih serius juga bisa. Sebagai alat bantu berkreasi, iPad ini sebagai kanvasnya para tukang gambar dan bisa juga buat alat kerja, meeting online, bikin laporan, dan lain-lain. Hal yang paling dipertanyakan dari iPad 7 adalah seberapa lama bisa digunakan untuk semua kegunaan tadi karena ini menyangkut prosesor di dalamnya. Prosesor iPad ini menggunakan Fusion A10 yang mana ini digunakan sama iPhone 7 juga yang lahir terlebih dahulu. Berdasarkan gue, seri iPad entry level ini selalu menggunakan chip prosesor 2-3 tahun generasi sebelumnya ya. iPhone 6s diberitakan nggak bakal dapat iOS 16 tahun ini. Yang bisa diambil kesimpulan, tahun ini adalah tahun terakhir iPhone 7 dapat upgrade iOS. Nah, karena itu bisa jadi iPad 7 pun kena dampaknya. Yang tahun depan nggak bakal dapat iPad OS versi terbaru. Terus apakah itu hal yang merugikan? Menurut gue bisa iya, bisa enggak. Kita ngeluarin uang misalnya 3-4 jutaan untuk beli iPad 7 second yang 64GB. Ditambah tempered glass, case, dan Apple Pencil generasi pertama jadi total 5 juta. Tapi nggak dapat upgrade iPad OS versi terbaru di tahun depan, rasanya sayang aja. Kemudian bisa jadi nggak rugi, karena meski nggak dapat upgrade iPad OS di tahun depan, toh security patch dan minor update-nya pasti bakal dapat juga. Dan uang yang dikeluarkan bisa balik lagi, bahkan untung jika digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Layar dengan bentangan 10,2 inch ini bertahan sampai iPad generasi 9 yang baru keluar tahun lalu. Sama persis, artinya buat digunakan sehari-hari tentu nggak ada masalah sama sekali. Responsivitasnya juga baik, selama gue pakai cukup smooth. Kamera depannya cuma 1,2 megapiksel. Meski terkesan rendah, tapi lebih baik daripada kamera laptop pada umumnya yang rata-rata masih bertahan sama kamera 720p. So buat urusan zoom meeting dan lain-lain cukup bisa diandalkan. Kamera belakangnya cuma 8 megapiksel yang bisa digunakan buat foto dokumen secukupnya. Speaker iPad 7 ini masih mono yang bikin gue cukup nggak merasa nyaman karena udah terbiasa dengan speaker stereo. Jadi buat urusan multimedia gue prefer pakai headset. Meski begitu, kualitas speaker mono ini ada di atas rata-rata speaker mobile pada umumnya. Punchy, bulat, detailnya enak, dan bassnya ada. Buat urusan performa yang gue rasain, chip Fusion A10 ini masih bisa diandalkan buat urusan daily work and creativity. Buat edit video masih bisa ngangkat asal nggak terlalu banyak layer dan efek karena bakal berasa banget ketika kita render filenya. Kalau buat main game, rasanya ini bukan device yang tepat buat kalian para hardcore gaming. Paling cukup lah buat game ringan kayak Asphalt, Subway Surf, dan sejenisnya yang ukuran filenya nggak terlalu besar. Untuk baterai, iPad 7 ini bisa nemenin seharian kerja dan multimedia, so kalian bisa charge di malam hari dan pagi hari dicabut buat aktivitas seharian. Nah, dari pengalaman gue selama pakai, sebenarnya siapa aja sih yang cocok beli iPad 7 ini? Yang pertama, buat teman-teman yang mau nyoba pengalaman pakai iPad buat nyelesain tugas sekolah, kuliah, bikin konten, sampai produktivitas menggambar, tapi punya budget yang pas-pasan. Karena selain beli iPad-nya, tentu harus beli juga Apple Pencil dan aksesorisnya. Kedua, buat para bos startup yang mau beliin inventaris buat anak buah desain grafisnya yang berbasis Canva, tapi mau hemat budget, bisa coba belikan iPad 7 ini. Ketiga, buat orang tua yang mau belikan anaknya iPad untuk belajar, untuk daring, dan menggambar, iPad 7 ini bisa jadi pilihan. Bicara kekurangan, iPad 7 ini ya sama aja kayak iPad pada umumnya. iPad is iPad. It's not replacing a MacBook or other laptop. Kenapa begitu? Ya karena masih nggak ada aplikasi weather, nggak ada kalkulator, dan masih bertahan dengan aplikasi Instagram yang nggak asik. So ya segitu aja video
video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di support terus channel ini. And see you on the next video. Assalamualaikum.